Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Nah, rahayu bagi kita semua di mana saja. Semoga rahmat dan kesehatan yang Allah berikan bagi kita semua dimanapun kita berada. Nah, di sini perkenalkan nama saya Ahmad Khairul Riza, NIM E 2019-2299. Di sini saya akan memberi tanggapan kepada video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu mengenai perkembangan peradaban Islam pada Bani Abbasiyah. Nah, pemerintahan Bani Abbasiyah sendiri, pemerintahan pada Bani Abbasiyah sendiri didirikan oleh Abdul As-Saffah Muhammad bin Ali Abdul bin Al-Abbas, yaitu pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi oleh Bani Abbasiyah yang merasa lebih berhak memimpin umat Islam ketimbang dengan Bani Umayyah. Karena hal ini didasari karena mereka merasa bahwasanya mereka itu keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah yaitu Humaimah, Yordania yang dijadikan sebagai pusat perencanaan. Terus adalah Kufah atau Iran yang dijadikan sebagai pusat penghubung, dan selanjutnya adalah Khurasan yang dijadikan sebagai pusat praktis. Beberapa pemerintahan pada dinasti Abbasiyah sendiri antara lain Abu Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama, yaitu merintah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah. Lah mendapat gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang-orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah beserta pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah pada waktu itu. Yang selanjutnya beliau meninggalkan Kufah menuju daerah Anbar sebagai sebuah tempat di pinggiran sungai Eufrat yang dikenal dengan Hasmiyah yang dijadikan pusat pemerintahan pada waktu itu. Pemerintahan kemungkinan ia tidak terlalu terfokuskan menaklukkan daerah-daerah lain karena pada masa pemerintahannya pertempuran di Asia Tengah beserta kawasan Turki itu terus bergejolak. Belum lagi karena kesibukan untuk mengurus masalah internal serta menguatkan pilar-pilar yang pada waktu itu memang belum sepenuhnya selesai. Akan tetapi ia meninggal. Ia meninggal di kota Hasmiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi, yaitu pada saat usia 33 tahun. Sebelum meninggal, ia sudah menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikan beliau. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Abu Ja'far Al-Mansur sendiri yang menggantikan beliau, yaitu yang memerintah pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Hal apa saja sih yang dilakukan pada pemerintahan beliau? Antara lain, pada tahun 762 Hijriah ia memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hasmiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Dari Baghdad ke Baghdad dekat dengan Stephen, bekas ibu kota Persia. 2. Membentuk lembaga protokol dan sekretaris negara. Jadi pada pemerintahan beliau ada beberapa lembaga guna memperkuat pilar-pilar negara pada waktu itu. Membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menguatkan pilar-pilar kenegaraan pada waktu itu, bahkan dari segi keamanan terus juga. 4. Mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. 5. Di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. 6. Menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Dan selanjutnya adalah memberi tugas kepada jawatan pos untuk menginformasikan atau menghimpun informasi di daerah pada direktur daerah-daerah. Jadi direktur jawaban pos sendiri bertugas melaporkan tingkah laku gubernur pada jadi gubernur setempat yang telah ditunjuk oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Perilakunya akan ditulis dan dilaporkan kepada Khalifah melalui direktur jawaban pos sendiri. Dan yang terakhir adalah melakukan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Kemudian setelah
itu adalah pemerintahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid, yaitu memerintah pada tahun 172 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Nah, siapa sih nggak tahu Sultan Harun ar-Rasyid? Bahkan namanya sekarang pun masih terkenal baik dalam kalangan kanak-kanak yang telah mempelajari sejarah peradaban Islam sendiri ataupun kalangan-kalangan orang-orang yang telah berilmu. Hal apa saja sih yang dilakukan pada masa Sultan Harun ar-Rasyid sendiri? Yaitu 1. Belusukan, 2. Sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Nah, pada masa beliau ilmuwan dan budayawan sangat difasilitasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya demi perkembangan peradaban Islam sendiri. 3. Sulit untuk mencari orang yang memberikan zakat, infak, dan sedekah. Nah, hal ini dikarenakan pada masa beliau semua orang tuh berkecukupan. 4. Semua masyarakat merasa aman untuk keluar rumah tengah malam. Nah, di pemerintahan beliau keamanan sangat terjamin. 3. Sangat memerintahkan sarana prasarana. 4. Sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Dan selanjutnya ada yang terakhir, yaitu pada pemerintahan beliau kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan pengetahuan, keamanan, kebudayaan, serta kesusastraan berada pada masa keemasan. Pada masa inilah negara Islam dapat dikatakan masuk atau dapat menempati dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Kemudian setelah masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, yaitu digantikan oleh Abu Ja'far Abdul al-Ma'mun yang memerintah pada tahun 198 sampai 282 Hijriah. Hal-hal yang ia lakukan antara lain mengembangkan pertanian. Jadi pada pemerintahan beliau pertanian sangat berkembang. Kedua, yaitu khalifah-khalifah datang dengan ramai. Dan selanjutnya adalah lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi atau Pamir dan jalur laut dan Teluk Persia kembali ramai. 4. Menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat yang sebelumnya memang sudah ada pada pemerintahan Harun ar-Rasyid sendiri. Akan tapi kemudian dikembangkan lagi pada masa pemerintahan Abdul al-Ma'mun. 5. Menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. 6. Pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah kuno, Yunani kuno dan diterjemahkan kembali ke dalam bentuk bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah wilayah Islam telah bertumbuh. Nah, tadi kita membahas mengenai berdirinya dinasti Abbasiyah serta pemerintahannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mendasari runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Ada 2 faktor yang mendasari runtuhnya pemerintahan Abbasiyah sendiri, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di faktor internalnya sendiri yaitu perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah sendiri. 3. Munculnya kerajaan Safiyah di Iran, kerajaan-kerajaan kecil seperti Safiyah di Irak, kerajaan Utsman di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Itu dari faktor-faktor eksternal, yang mendasari runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Sekarang kita akan bahas mengenai faktor internal atau faktor dalam pemerintahan Abbasiyah sendiri yang mendorong runtuhnya pemerintahan Abbasiyah, yaitu antara lain 1. Mayoritas Khalifah Abbasiyah pada periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi, melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. 2. Luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. 3. Permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. 4. Merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Dan yang terakhir adalah semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, semoga kesehatan dapat terlimpahkan bagi kita di mana saja.